Tibalah suatu hari, langit yang begitu cerah, matahari yang begitu terik menyinari bumi, tiba-tiba menjadi gelap gulita kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Nah, oke kawan-kawan, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik. Mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga kita tentang harta karun. Ini harta karun nih, ini harta karun nih. Nah, ternyata kawan-kawan, karun itu adalah nama orang yang sangat kaya yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Saking kan kayanya, apabila kita menemukan benda, ada sesuatu yang berharga di dalam hutan, baik itu dalam tanah, ini harta karun nih, ini harta karun nih. Nah, bagi kawan-kawan sekalian yang penasaran bagaimana kisah tentang si karun, simak terus video ini ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi Korun ini adalah sepupunya Nabi Musa. Nama ayahnya bernama Yasar, adik kandungnya ayah Nabi Musa bernama Imran. Ayah Nabi Musa bernama Imran punya adik kandung bernama Yasar. Yasar ini punya anak bernama Korun. Jadi silsilahnya adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Ishak, Ishak memiliki anak bernama Yakub, Yakub memiliki anak bernama Lewi, Lewi ini memiliki anak bernama Kahit atau Kuhas, dan Kuhas ini kawan-kawan memiliki anak bernama Imran. Imran ini memiliki saudara kandung namanya Yasar. Yasar punya anak namanya Korun. Anak Imran bernama Musa. Paham kan ya? Oke, lanjut. Oke. Nah, dikisahkan kawan-kawan, Korun ini adalah orang yang sangat miskin yang memiliki banyak anak. Saking kan miskinnya, anaknya pun sering kelaparan. Suatu hari Nabi Musa berkunjung ke rumah Korun dan Korun mengadukan seluruh keluh kesahnya kepada Nabi Musa, seluruh penderitaannya. Pakaian yang dimiliki Korun hanya yang menempel di badan. Dan awalnya Korun adalah orang yang sangat taat beribadah. Maka dia meminta kepada Nabi Musa supaya didoakan supaya Allah memberi dia kecukupan dan kelapangan rezeki kawan-kawan. Nabi Musa pun mendoakan Korun. Dan dari sinilah awal mula kekayaan Korun. Korun pun memulai bisnisnya, dia menekuni ilmu jual beli, maka hari demi hari, minggu demi minggu, harta kekayaan Korun semakin berkembang dengan pesat. Sehingga Korun menjadi orang yang sangat kaya ketika itu di Mesir kawan-kawan. Tapi karena harta yang dimilikinya, Korun lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking kan kayanya Korun ini kawan-kawan, kunci gudang hartanya pun harus dibawa oleh sekelompok orang-orang kuat. Itu kunci gudangnya aja, belum hartanya. Kunci gudang hartanya. Seberapa kaya itu? Namun tak cukup sampai di situ kawan-kawan. Korun yang sudah memiliki banyak harta, ia juga sering merampas harta kaum Bani Israel ketika itu. Ternyata orang yang sudah memiliki banyak harta, kalau tidak diiringi dengan rasa syukur, maka dia akan merasa kurang. Udah punya ini, pengen ini, udah punya ini, pengen yang ini. Itulah Korun tadi kawan-kawan. Iya. Dan dikisahkan pula Korun ini memiliki julukan dengan sebutan Munawir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat kawan-kawan. Orang-orang Bani Israel pun mengakui bahwasanya Korun adalah orang yang paling bagus bacaan Tauratnya setelah Nabi Musa dan Nabi Harun kawan-kawan. Akan tetapi Korun termasuk orang-orang munafik karena dengan ilmu dan harta yang ia miliki dapat membutakan hatinya. Sampai suatu hari Nabi Musa mengutus sekelompok orang kepada Korun agar ia mengeluarkan zakat dari hartanya. Namun Korun menjawab dengan keangkuhan dan kesombongan hatinya, "Aku tidak akan mengeluarkan uang sekeping pun untuk berzakat," kata Korun. Karena baginya harta yang ia miliki adalah hasil jerih payahnya tanpa ikut campur tangan Tuhan. Itulah saking angkuh dan sombongnya Korun ini. Dan hal ini Allah cantumkan dalam surah Al-Qasas ayat 78. Dia Korun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka." Nah, setelah kejadian itu, kesombongan dan keangkuhan Korun semakin menjadi-jadi. Korun pergi ke pasar dan berkeliling-keliling di sana dengan memakai pakaian yang megah dan harta-harta yang mewah, dan diiringi dengan pembantu dan budak yang siap melayaninya. Maka melihat hal itu, orang-orang yang berada di pasar merasa takjub dan berangan-angan, seandainya aku punya harta sepertiga dari Korun. Sebagian lagi mengatakan, seandainya aku punya harta sedikit aja dari harta si Korun, mungkin hidupku sudah senang. Tetapi ada pula orang yang mengingatkan Korun supaya dia bertobat dari sikap sombong dan keangkuhannya, karena harta yang ia miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara mereka mengatakan, "Hai Korun, engkau dulu adalah orang yang miskin, tetapi karena Nabi Musa mendoakanmu, maka engkau menjadi kaya. Maka bertobatlah engkau wahai Korun," kata sebagian orang. Namun kawan-kawan, Korun tidak menghiraukan itu, ia tetap dalam sifat keangkuhan dan kesombongannya. Sampai akhirnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada Korun.
Tibalah suatu hari, langit yang begitu cerah, matahari yang begitu terik menyinari bumi, tiba-tiba menjadi gelap gulita kawan-kawan. Bumi pun bergetar dengan kencangnya. Harta dan barang-barang mewah Qarun yang ada di dalam rumah bergetar dan berjatuh kawan-kawan. Ketika itu Qarun bukan mengingat Allah, dia menyuruh pelayannya untuk menyelamatkan barang-barang mewahnya, dan ia pun menyelamatkan barang-barangnya. Akhirnya Qarun tenggelam bersama harta kekayaannya di dalam rumah, dan Qarun pun mati kawan-kawan. Tempat itu sebagai Buhairah Qarun. Sampai sekarang masih ada namanya Danau Qarun. Dan peristiwa tenggelamnya Qarun Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 81. Lalu kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Oke kawan-kawan, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga kawan-kawan sekalian yang menonton video ini dijauhkan dari sifat seperti Qarun. Ini jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapat kawan-kawan sekalian melalui kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.